Memang Pak, mereka itu kalau kumpul mungkin lebih baik membicarakan perpuluhan, kemudian ngerumpi. Begitulah kalau arisan bapak-bapak, Pak Suto. Oh gitu ya. Iya, jadi mereka bukan bukan menghormati ekaristi, tapi lebih baik bagi mereka menjadikan itu sebagai poin-poin ejekan. Namun poinnya sendiri yang mereka laksanakan setiap hari itu hanya ngerumpi sambil mengumpulkan perpuluhan. Baik Pak Kia, tadi apa udah disampaikan bahwa di Alkitab itu juga banyak bertebaran ya hal-hal yang mendukung ekaristi Gereja Katolik. Semua mungkin sekedar melupakan atau pura-pura tidak tahu atau gimana bahwa ketika kita melihat dalam Injil itu sebenarnya sudah ada satu pernyataan ya yang perlu ditalar lebih jauh. Inilah sejak reformasi mungkin ya, saya kira banyak orang dengan serampangan menafsirkan ayat dalam Alkitab, dalam perjanjian baru, sehingga lepas dari konteks semua. Itu saya tampilkan Kisah Para Rasul 2 ayat ayat 42 ya, ini saya garis bawahi. Muncul ya Pak Gea ya di situ ya. Saya Ya, muncul, bacakan muncul. bunyinya, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ini kata-kata ini sulit dipahami para proti-proti ini. Mereka lebih baik mencela kekatolikan, kemudian menghinanya di depan publik. Padahal seharusnya mereka harusnya lebih dewasa lagi untuk mencari bahwa dasar iman mereka itu berakar dari mana. Gitu. Beberapa waktu kan kita sudah terus menyampaikan hal ini sebagai tanggapan ya. Semoga kita tidak terlarut menanggapi mereka, malah ikut-ikutan berdosa menghina mereka. Tapi baiklah kita tampilkan apa yang bisa publik lihat sedunia, bahwa ini semua bukan buatan, namun ada ajarannya, ada dasarnya. Kemudian tadi saya sempat kirim Pak Gia di 1 Korintus ya. 1 Korintus 10 kalau tidak salah, 1 Korintus 10 ya. Ayat 15 sampai 16. Nah, di sini pengajaran Rasul Paulus. Aku berkata kepadamu sebagai orang-orang yang bijaksana, pertimbangkanlah sendiri apa yang aku katakan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan darah Kristus? Nah, ini pernyataan Paulus di Korintus bahwa Ekaristis sudah ada sejak saat itu. Entah bagaimana ya pemikirannya. Saya mau share screen satu lagi Bang Gea. Selanjutnya dapat diteruskan ya. Oke, Pak RT. Bisa ditampilkan ya. Ya, sudah tampil tadi Pak RT. Ya. Oke. Ini beberapa catatan lama saya yang harus saya sampaikan agar terekam dalam YouTube bahwa ajaran itu sudah ada sejak dulu zaman para rasul tadi ya. Kemudian sekarang ajaran Justinus Martir yang adalah seorang bapak gereja di abad awal menuliskan tentang pengajaran iman Kristiani dan seterusnya. Santo Justinus mengajar di Efesus sampai tahun 135.
Maka diperkirakan ia mempelajari tentang iman Kristen di sana, kemungkinan dari para murid Rasul Yohanes yang hidup di Efesus. Ini tercatat dalam buku yang berjudul Illumination atau Penerangan pada bab 65 sampai 66. Demikian katanya tentang Ekaristi, ya. Tetapi kami, setelah kami membaptisnya, yaitu ia yang telah menjadi percaya dan taat pada ajaran kami membawanya ke tempat di mana mereka yang disebut jemaat dikumpulkan, supaya kami bersama dapat mempersembahkan doa-doa kusuk untuk kami maupun untuk mereka yang dibaptis, dan semua orang di mana-mana, supaya kami dianggap layak. Sekarang bahwa kami telah belajar tentang kebenaran, dengan perbuatan-perbuatan kami menjadi para warga yang baik dan pelaksana perintah-perintah Tuhan, supaya kami dapat diselamatkan dengan keselamatan kekal. Setelah doa-doa tersebut selesai, kami menghormati satu dengan yang lainnya. Lalu dibawalah kepada pemimpin jemaat roti dan piala anggur yang dicampur dengan air. Dan ia mengambil itu, memberi pujian dan kemuliaan kepada Bapa alam semesta melalui nama Allah Putra dan Roh Kudus, dan mempersembahkan ucapan syukur yang cukup panjang, karena kami dianggap layak untuk menerima semua ini dari tangannya. Itu poinnya. Jelas di sini bahwa ucapan syukur, ya, kumpul bersama, menuangkan anggur yang dicampur dengan air, kemudian memecah roti, itu adalah salah satu yang dikerjakan pada dahulu karena sudah ada Ekaristi. Nah, itu. Kemudian kalau diizinkan, kemarin juga saya sudah sebetulnya menayangkan. Ada jejak yang disebutkan oleh saudara kita tentang pengajaran, tentang tentang penindasan gitu ya, penindasan yang diterima oleh umat perdana oleh tanpa ragu. Tapi tidak usahlah saya tampilkan di sini, menyangkut hak cipta, dan hanya 3 poin itu saja yang berasal dari catatan Bapak Gereja dan Alkitab saja sudah membuat Budi Asali itu menjadi pendeta sesat menurut saya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, saya setuju dengan Pak RT ya. Karena dari awal saya sudah mengatakan bahwa ayat yang dia pakai untuk membantah transubstansiasi itu sudah ngawur, ya. Oke, terkait dengan yang disampaikan oleh Pak RT, mungkin saya akan tambahkan dengan kisah mujizat Ekaristi, ya. Ini untuk menunjukkan kepada kita bahwa apa yang selalu diolok-olok itu punya bukti-bukti sejarah dan pernah terjadi. Ya, kita akan melihat beberapa. Di sini saya membuka salah satu website. Coba saya buka dulu, apakah terbuka? Sebentar, Bapak Ibu. Oke, terbuka. Ya, di bagian ini ada tulisannya kesaksian Ekaristi dan mujizat, Bapak Ibu. Ya, saya bacakan ceritanya. Ya, ini kejadiannya di mana ya? Ini ada sekitar berapa yang ditulis di sini ya? Ada ya kurang lebih ada 5 atau 6. Saya bacakan saja supaya Bapak Ibu nanti bisa juga buka. Ini websitenya ya. Ini di atas ini Bapak Ibu silakan dibuka. Terima kasih kepada Yosua Emmanuel yang sudah membuat ini. Jadi ada kesaksian Ekaristi dan mujizat yang terjadi di Lanciano. Itu sekitar 700 Masehi ya, tahun 700 Masehi terjadi di Lanciano di Italia. Ya. Dikatakan di sini Lanciano berarti tombak. Menurut tradisi, Santo Longinus ya, prajurit yang menikam tombaknya kepada lambung Yesus hingga mengalir darah dan air pada Yohanes 19 ayat 34 berasal dari Lanciano. Nah, Longinus ya yang menombak Yesus bertobat setelah peristiwa penyaliban dan di kemudian hari wafat sebagai martir demi imannya. Pada masa terjadinya mukjizat Ekaristi ini,
suatu bidah atau ajaran sesat menyebar dalam gereja, menentang tentang kehadiran nyata Yesus Kristus dalam Ekaristi. Dalam hati seorang imam timbul keraguan-raguan, dan keraguan-raguan itu semakin lama semakin besar. Lanciano adalah sebuah kota kecil di pesisir Laut Adriatik, dan suatu pagi saat konsekrasi dalam perayaan misa, tubuh seorang imam tadi gemetar dan berguncang hebat. Di hadapan umat ia menunjukkan apa yang telah terjadi dengan hosti yang telah berubah menjadi daging dan anggur menjadi darah. Mukjizat ini terjadi hampir 1.300 tahun yang silam dan berlangsung hingga kini. Sekitar tahun 1970-an dilakukan penelitian terhadap mukjizat tadi, dan hasilnya membuktikan bahwa daging tersebut adalah jaringan jantung manusia dan darahnya adalah darah manusia. Keduanya memiliki golongan darah AB. Darah memiliki karakteristik darah hidup dan tidak diketemukan adanya bahan pengawet atau sejenisnya, baik datang dari daging maupun dari dalam darah. Nah, kita merenungkan bahwa peristiwa kejadian itu, Bapak Ibu, bisa terkait dengan yang disampaikan oleh Yesus di dalam Yohanes 6 ayat 53 sampai 54. Di mana Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan makan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal dan akan membangkitkan dia pada akhir zaman." Dan ini hanya Anda temukan di dalam Ekaristi Gereja Katolik. Kemudian saya baca dua saja. Ya Bapak Ibu, saya baca yang kedua ini. Mungkin nanti kalau saya sudah memberi waktu kepada yang lain, saya bacakan yang lainnya. Ini terjadi di Trani, ya, nama tempatnya itu di Trani, tahun 1000 Masehi, Bapak Ibu. Pada masa terjadinya mukjizat ini, kisahnya adalah seorang wanita Yahudi yang amat benci pada gereja Katolik, ya. Di gereja Santa Ana, ya, yang dulunya adalah sebuah sinagoga yang menjadi gereja Katolik, di mana orang-orang Yahudi yang telah bertobat bersembah bakti kepada Tuhan. Hari Kamis Putih, yaitu malam ditetapkannya sakramen Ekaristi, adalah malam terjadinya mukjizat itu. Wanita Yahudi berhasil membujuk seorang wanita Katolik yang murtad untuk membawakan baginya sekeping hosti yang telah dikonsekrasikan. Setelah menerima komuni kudus, wanita itu tidak menyantap hosti itu, melainkan membawanya ke si wanita Yahudi itu guna mendapatkan imbalan sejumlah uang. Si wanita Yahudi kemudian pergi ke tungku dapur dan menjerangkan periuk yang telah diisinya dengan minyak. Ketika minyak dalam periuk itu mendidih, ia melemparkan hosti kudus itu ke dalamnya. Wanita itu sangat terkejut ketika hosti berubah menjadi daging dan mulai mengeluarkan banjir darah. Wanita Yahudi itu amat ketakutan sementara darah terus membanjir hingga meluber keluar periuk. Para tetangga berdatangan untuk melihat mengapa ia berteriak-teriak. Maka ia menceritakan kepada mereka apa yang telah terjadi. Beberapa wanita bergegas melaporkan kepada imam yang segera datang dan melihat darah yang membanjir. Imam mengambil daging dari periuk dan membawanya ke katedral Trani, sebuah monstra perak berhias indah dirancang khusus bagi Kristus. Di tengah monstra ditempatkan dua bagian kecil dari hosti yang tergoreng itu. Warna sebagian besar hosti adalah coklat tua dan hosti yang tercelup darah itu tidak mengalami kerusakan. Hosti disimpan dengan hormat serta dapat dilihat di katedral. Selama berabad-abad dilakukan penyelidikan Bapak Ibu dan dianalisa mukjizat Ekaristi ini. Dan pada tahun 1384, Paus Urbanus ke-6 mengunjungi Trani dan menyatakan bahwa hosti secara ajaib tidak mengalami kerusakan. Suatu pengakuan yang mengagumkan atas transubstansiasi yang ditentang mentah-mentah oleh saudaraku Budi Asali. Segeralah Anda bertobat dan baca mukjizat-mukjizat yang terjadi ini.